Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Sulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Oke, teman-teman. Kali ini saya akan melakukan perbandingan antara Baofeng UV5R Mini sama Nikon NK360. Ya teman-teman ya, karena dua-duanya hampir sama besarnya ya, cuman memang tetap lebih kecil Baofeng UV5R Mini. Namun seperti apa nanti kita akan bandingkan keduanya ya teman-teman. Oh ya, ini antenanya aslinya bukan ini ya. Antena asli dari NK360 itu panjang ya teman-teman ya. Antenanya panjang, makanya saya ganti dulu. Nah, karena antenanya bisa saling pakai ya, punyanya V5R Mini, makanya kemarin saya ganti dulu pakai itu karena pendek ya. Nah, ini sekarang saya ganti yang panjang, yang aslinya punya Nikon NK360 ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya melakukan perbandingan, karena ini keduanya lampunya hampir sama ya teman-teman, tapi nanti terang mana nanti kita coba cek ya. Ini yang jelas dua radio ini dua-duanya worth it ya teman. Mau yang ini atau yang ini terserah Anda nanti ya. Pasti ada salah satu kelebihannya di antara keduanya. Kita seruput dulu kopinya teman-teman ya. Kopi tanpa gula, kopi hitam. Kita grinder ya, kayak kemarin kita udah coba untuk grinder. Nah, kita grinder lagi nih. Alhamdulillah. Bismillah. Oke, mantap. Oke teman-teman, kita langsung aja review produknya. Yang satu dari Nikon NK360, yang satunya dari Baofeng UV5R Mini. Seperti apa perbedaan antara keduanya? Mari kita simak sama-sama. Oke teman-teman, ini sudah ada di hadapan kita dua-duanya HT-nya, yaitu Nikon GP360 dan ada Baofeng UV5R Mini. Nah, secara sekilas kita bisa lihat seperti ini teman-teman ya. Kalau yang Nikon itu PTT-nya kepetnya ada di sini ya. Di atas sini, speakernya di bawah. Kalau yang Baofeng UV5R Mini itu dia di balik ini ya. Oh, di sini ya, di sini, bukan di balikin tapi di sini. Tapi ya speakernya hampir di belakangnya ini ya. Tapi ini lubangnya ada di sini ya teman-teman untuk speakernya. Kalau yang ini Nikon ada di sini. Kemudian PTT sama-sama dual PTT. Juga dia sudah karet, dua-duanya karet teman-teman, bukan plastik, masih karet dua-duanya ini PTT-nya. Kemudian ada tombol shortcut satu, ini kayaknya untuk lampu, dan lampunya hampir sama modelnya ya untuk yang Nikon sama Baofeng. Kemudian anunya beda ya untuk knopnya ya. Di sebelah kanan kita lihat ya. Untuk Nikon ya di atas itu headphone dan mikrofon. Di belakangnya dia sudah Type C, dua-duanya Type C. Kalau yang Nikon Type C-nya di bawah sini, kalau yang Baofeng di situ ya. Nah, kita coba lihat baterainya. Kalau baterainya Baofeng berapa? Baterainya Nikon berapa? Nah, kita lihat. Ya, fokus. Nah, kalau untuk yang Baofeng 2200, Nikon 4800. Memang lebih besar sedikit ya. Untuk yang Nikon lebih besar baterainya. Jadi kalau dilepas baterainya, modelnya seperti ini teman-teman ya. Tuh. Ya, kita lihat dia agak melengkung untuk yang Nikon. Ini dia kotak aja ya. Nah. Oke. Nah, kalau dibilang berat atau tidak itu mari kita timbang aja. Jadi pasti teman-teman akan mempertimbangkan mana yang lebih berat kan,
antara Nikom sama Baofeng ya. Kita coba aja, kita coba hidupin ya. Oke teman-teman, kita ini 0 ya, kelihatan ya, 0 ya. Oke, kita timbang yang ini antena aslinya, soalnya ini kita timbang aja dulu yang Nikom itu di 244 gram. Coba kita coba yang Baofeng di 199 ya. Ya 199 teman-teman. Ya itu 199. Oke. Jadi artinya memang yang Baofeng lebih ringan, lebih berat Nikom, karena baterainya juga akan lebih besar teman-teman ya. Baterainya lebih besar, wajar kalau beratnya beda sedikit ya untuk Nikom dan Baofeng. Nah sekarang kita hidupin teman-teman ya, kita hidupin. Nah di sini terjadi perbedaan setelah kita hidupin. Kalau untuk layar memang lebih bening yang Baofeng ya. Tapi untuk fitur, nah ini dia. Setelah saya on kan tadi kan yang Baofeng ini dia ya frekuensinya kelihatan ini airband, ini juga bisa airband sih sebenarnya. Untuk yang Nikom ini juga bisa airband teman-teman ya. Nah di sini juga bisa itu frekuensi airband, ini airband ya, bisa frekuensi airband untuk yang Nikom ini, sementara yang di sini juga airband ya. Oke bisa, cuman masalahnya kalau yang di sini bisa di 856 atau 800 MHz, ini nggak bisa teman-teman ya. Kemudian nah di sini untuk FM radio juga oke, sama-sama bisa. Kemudian ya kalau Nikom nggak ada Bluetooth teman-teman. Kalau Baofeng UV5R Mini ada Bluetooth. Jadi untuk memprogramnya bisa menggunakan Bluetooth untuk yang Baofeng UV5R Mini. Jadi dimanapun Anda berada itu Anda bisa memprogram radio ini tanpa menggunakan komputer, cukup dengan handphone Anda untuk yang Baofeng UV5R Mini ini ya. Sementara untuk yang Nikom harus pakai komputer teman-teman, harus pakai komputer karena nggak bisa dia diprogram manual, karena dia sudah di unlock ini, teman-teman, jadi nggak bisa ya. Kemudian untuk receive-nya, nah untuk receive itu setelah di unlock, Nikom ini lebih peka, dan sebelumnya juga lebih peka teman-teman ya, dibandingkan yang Baofeng UV5R Mini untuk receive-nya. Kemudian untuk lampu ya, ini fasilitas lampunya kita coba lihat ya. Oh sorry, bukan ini lampu. Kalau lampu Baofeng pakai yang di tengah ini. Lampunya seperti ini teman-teman ya. Ini untuk lampunya yang si Baofeng. Nah lampunya si Nikom kita coba lihat. Nah lebih terang ya, lebih terang punyanya Nikom. Kita coba sekali lagi. Nah seperti itu, putihnya seperti itu ya teman-teman, kita lihat ya, itu ya. Oke, sekarang kita coba yang Nikom. Putih banget kan, kelihatan ya. Oke, untuk urusan lampu penerangan memang Nikom NK360 ini luar biasa terang sekali ya. Nah untuk vokalnya mari kita tes teman-teman ya, vokalnya. Oke teman-teman, kita siapkan ya untuk receivernya. Sekarang mikrofonnya saya dekatin ke receiver. Nah ini kita coba yang Baofeng dulu ya. Kita coba Baofeng 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kita coba Baofeng UV5R Mini, Baofeng UV5R Mini. Kita coba yang Nikom ya. 1, sabar teman-teman.
1 2 3 1 2 3 3 2 1. Kita coba untuk Nikom Nikom NK 360. Teman-teman, ini ada sedikit suaranya kok kecil ya, mungkin ada salah. Saya coba rubah dulu ya, mungkin bandwidthnya atau apa. 1 2 3 3 2 1. Kecil banget teman-teman. Ya, kita coba lagi mic gain-nya. Apakah dari mic gain-nya ini kok ternyata kecil sekali untuk yang Nikom. Kita coba teman-teman ya. Untuk yang Nikom ini kenapa kecil banget modulasinya, harus kita tes. 1 2 3 1 2 3 3 2 1. Kita coba ini untuk Nikom NK 360 NK 360. Nah, ini suara mikrofonnya kecil sekali teman-teman ya. Apakah terjadi kesalahan atau tidak, nanti saya coba tes dengan yang satunya teman-teman ya. Bentar, itu ada persamaan dengan yang ini, yang Tit Radio ini. Saya mau tes ya teman-teman, kok mikrofonnya kecil sekali ya, karena firmware-nya beda ya. Makanya saya mau tes dulu pakai yang ini. Apakah karena berbeda firmware? Oke teman-teman, saya akan coba ya. Kita akan coba tes ya. Oke teman-teman, karena firmware-nya ada sedikit bermasalah, saya ganti firmware ya. Firmware yang tadi itu ternyata nggak cocok ya untuk di sini modulasinya. Nah, ini saya udah ganti dengan firmware-nya punyanya 20118 ya. Kalau tadi 147 047 147 ya. Nah, ini saya akan coba tes ya modulasinya lagi ya. 1 2 3 3 2 1. Kita coba untuk Nikom GP Nikom NK 36 NK 360 NK 360. 1 2 3 3 2 1. Kita coba untuk Bofeng UV5R Mini. Kita kecilkan lagi segini ya, jam 10 apa jam 9, jam 10 ya. Oke, kita kecilin. 1 2 3 3 2 1. Bofeng UV5R Mini. 1 2 3 3 2 1. Kita coba untuk Nikom NK 360. Oke teman-teman, hasilnya ternyata Nikom NK 360 lebih kencang suaranya ya. Setelah kita coba Nikom NK 360 lebih kencang suaranya. Nah, memang firmware ini sangat pengaruh sekali. Tadi saya coba pakai yang 1047 ya, ternyata versi satunya itu layarnya bisa mati, tapi itu tadi apa namanya, modulasinya malah nggak keluar. Kalau ini layarnya nggak mati teman-teman, layarnya itu hanya redup saja, tapi modulasinya kencang. Nah, itu dia. Oke. Setelah kita coba, sekarang kita tes RX-nya teman-teman ya. Nah, kita coba RX. Oh sorry, kita mau tes RX dari keduanya. Saya akan coba. Nah, ini kita square-nya dapat 1 sel square 1 ya. Oke, square 1 saya coba keliling dulu di ruangan ini. Apakah bisa apa enggak, coba ya. Nggak bisa. Nah, kita coba yang Bofeng ya. 165 810. Square-nya
Kita coba, square-nya udah 1 ya teman-teman. Kita coba untuk keliling di ruangan ini. Nggak bisa. Oke. Sekarang kita tes pakai antena di atas. Antara keduanya mana yang bisa nge-receive. Kalau ditutup square mungkin nggak bisa ya, tapi nanti dibuka mungkin bisa salah satunya siapa yang bisa ya. Oke, belum bisa teman-teman. Kita coba open square-nya. Nah, ini hasilnya yang Baofeng UV5R mini. Sekarang kita coba yang ini, yang Nikom NK360. Ya, kita coba ya, pasang, select, oke, belum bisa ya teman-teman ya. Oke, kita, bisa tuh, kadang bisa tuh, kadang bisa teman-teman ya. Nah, ini kalau bisa, ini saya coba, karena ini spesial teman-teman ya. 360 ini atau NK360 ini bisa diatur square noise level teman-teman ya. Ini saya atur, saya naikin ya. Saya naikin ke 67 atau 68 ya. Kita coba apakah bisa? Bisa kan teman-teman tuh. Nih. Dia bisa diatur teman-teman. Jadi enaknya NK360 itu ya itu tadi tuh peka kan. Nah kalau dia masih noise seperti ini kita setting lagi, turunin, coba turunin 1, hilang ya, kita pasang lagi, masih peka ya, hilang. Oke, jadi itu teman-teman ya. Keunggulannya yang bisa di upgrade firmware-nya seperti Nikom NK360 ya seperti itu. Dia bisa diatur untuk kepekaannya juga, dan suaranya juga bisa diatur teman-teman, sehingga ya itu tadi suaranya tambah jadi enak kan. Nah, receive-nya juga oke. Kemudian apa ya teman-teman ya, ini masalahnya cuma layarnya aja nggak bisa mati. Biasanya layarnya itu tidak bisa dia off ya. Dia hanya bisa kelihatan seperti ini, tapi bisa redup gitu ya, bisa redup teman-teman, bisa redup. Kalau kita atur di sini itu bisa redup, cuman nggak bisa kita atur menjadi mati. Ini kita coba tes ya, dim of brightness. Ini dimnya juga bisa diatur, misalnya 5 detik ya. Kemudian LCD timeout saya atur 10 detik. Yaitu nanti 10 detik itu dia hanya redup saja, nggak mati. Seperti itu teman-teman. Tapi ya keunggulannya tadi modulasinya bisa diatur bagus, kemudian receive-nya peka, suaranya enak. Nah itu teman-teman. Nah sekarang kalau antena sih saya kira nggak perlu dicoba lagi. Kalau antena jelas punyanya Baofeng UV5R mini ini bagus ya. Kalau ini saya udah tes kemarin kan, Anda sudah lihat reviewnya, kurang ya. Di VHF-nya lumayan masih bisa ya. Kita tes powernya teman-teman ya. Nah ini ada lagi yang unik kalau kita tes power ya. Kalau di Baofeng ini powernya itu hanya middle lagi, high low aja ya. Nih dia hanya di high low saja. Dan kita hanya tes di high-nya saja teman-teman ya. Nih kita akan coba tesnya di high saja, tidak di mana-mana. Kita tes high saja langsung, yang UHF dan VHF-nya kita tes di high-nya, langsung high ya. Nah ini juga begitu, kita akan tes high-nya. Nah ini kalau ini kita ketik harus ada ini ya, pencet ini ya teman-teman, bintang ini untuk titik ya, untuk titik
supaya dia itu frekuensinya sesuai ya. Oke, kalau nggak digituin nanti dia nyambung terus angkanya, nggak ada pemisahnya ya. Ini dia 1,2 watt teman-teman, bisa diatur powernya. Kita lihat ya, itu dia menu ke berapa ya? Ini menu ke 22, kayaknya menunya di bawah ya. Sekitar menu ke, nah ini ketiga. Nah, power ini bisa dinaikkan teman-teman. Kita naikin full ya, kita naikin full 5 watt ya. Apakah bisa 5 watt apa enggak, gitu kita naikin aja sampai 5 watt teman-teman ya. Itu enaknya pakai firmware itu seperti itu ya, bisa dinaikin full sampai 5 watt. Oh, kelebihan. Jadi bisa di off kan juga. Nah, ini 5 watt. Oke. Udah tertulis di sini 5 watt teman-teman. Apakah betul-betul 5 watt? Kita lihat aja. Kita tes dulu yang Baofeng ya. Kecil-kecil begini Baofeng ini powernya lumayan teman-teman ya. Kecil-kecil begini lumayan powernya. Ya, cuman ya nanti akan mempengaruhi baterai juga kalau powernya terlalu besar, kalau barangnya kecil ya. Baterainya itu bisa cepat habis. Nah, kita coba ya di VHF-nya untuk Baofeng. Dia di 5,1. Di 5,1 watt. Kemudian UHF-nya. Oke, UHF-nya sama 5,1 watt. Itu yang saya senang dari Baofeng UV5R Mini, itu powernya stabil. VHF UHF-nya itu sama. Itu dia teman-teman. Jarang yang seperti itu sama persis, jarang ya. Tapi ini dia bisa menyamakan gitu. Jadi itulah kelebihannya, dan bisa diprogram pakai Bluetooth lagi. Wah, luar biasa. Nah, ini kita pasang ya. Jadi kalau untuk harmonik teman-teman ya, sekedar informasi ya, yang Baofeng ini bagus banget. Setelah dites teman-teman juga dari luar ya, itu harmoniknya kecil untuk yang UV5R Mini ini. Tapi kalau yang ini ya lumayan agak besar harmoniknya. Oke, kita coba ya teman-teman ya, tes powernya high. Tadi 5 watt udah kita setting. Ya bener 5 watt keluarnya teman-teman ya. Tuh 5 watt. Oke, sekarang kita coba di 435. Kita coba itu 4,6 watt di UHF. Jadi seperti itu saya bilang tadi teman-teman ya. Jadi kalau jarang radio yang stabil antara VHF UHF-nya bisa misalnya 5 watt, dua-duanya 5 watt persis, itu jarang. Nah, itu Baofeng UV5R Mini tadi luar biasa ya. Itu bisa sama persis antara VHF UHF-nya. Nah, jadi orang kadang-kadang waduh, kalau kita di UHF kok kecil ya, tapi ini ternyata enggak, dua-duanya sama teman-teman. Nah, karena antenanya itu sama bisa pakai, karena itu Baofeng saya ada 2 ya, saya bisa gantian pakai ini di sini nih tuh. Kan masuk juga teman-teman tuh. Jadi sama-sama kelihatan kecil ya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, buat teman-teman semua ya, artinya ini kedua-duanya nggak bisa 100% punya keunggulan yang sempurna ya, antara yang UV5R Mini dan Nikon NK360. Namun keduanya mempunyai fitur yang berbeda. Kalau yang UV5R Mini ini dia bisa diprogram menggunakan handphone karena dia ada Bluetooth programming, dan juga di sini dia powernya sama, high UHF-nya dan VHF-nya sama persis. Kalau untuk modulasi saya kira sudah lumayan ya, meskipun lebih jelas yang Nikon NK360 seperti itu ya. Nah, kalau NK360 ini dia fiturnya lebih banyak lagi,
Meskipun tidak bisa diprogram menggunakan handphone, dia menggunakan komputer dan memang harus pakai komputer, teman-teman. Jadi ini ibaratnya ya harus dipakai komputer karena sudah di-unlock sehingga harus pakai komputer untuk mengisinya. Namun keunggulannya adalah dia bisa mereceive dari 18 MHz sampai 1300 MHz, teman-teman, kalau yang Nikom NK360. Nah, cuman powernya dia di bawah ini. Kemudian yang Baofeng UV5R Mini ini pancarannya bersih, artinya tidak terlalu banyak harmonik. Kalau yang ini masih ada, teman-teman ya, masih ada harmoniknya yang ini. Jadi kedua-duanya punya keunggulan yang berbeda. Tinggal Anda pilih salah satu yang mana yang Anda inginkan. Kalau mau dua-duanya juga nggak masalah, teman-teman ya, karena dua-duanya mempunyai keunggulan yang berbeda gitu ya, antara Nikom NK360 dan Baofeng UV5R Mini. Nah, kalau teman-teman yang suka ganti-ganti frekuensi, kemudian pingin program secara cepat, ya ini pakainya Baofeng UV5R Mini. Kalau ya memang sudah ditentukan frekuensinya, Anda tinggal buka memori aja, ya ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau untuk baterai, kalau kawetan baterai, saya kira sama aja kedua-duanya ya, sama aja karena dua-duanya nggak jauh beda ukuran baterainya, meskipun tulisannya beda ya, tapi kalau saya lihat sih dari kedua-duanya ukurannya nggak terlalu berbeda, teman-teman ya. Jadi itu udah oke ya, karena di sini udah disediakan juga Type C, dua-duanya disediakan Type C, sehingga tidak khawatir kalau misalnya di tengah jalan baterainya kurang, tinggal Anda pakai power bank, Anda colokin aja ke dua HT ini ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman kalau yang butuh senter terang ya ini pakai NK360. Kalau yang senternya agak kurang terang ya ini, tapi sudah cukup lah, saya rasa sudah cukup ya. Kalau mau ringan ya ini Baofeng UV5R Mini. Kalau yang agak sedikit lebih berat sedikit ya ini. Tapi kalau untuk dimensi saya kira memang berbeda sedikit ya, sedikit saja, teman-teman ya. Kalau saya lihat itu sedikit saja sih. Tinggal Anda aja pilih yang mana antara salah satunya, apakah yang Baofeng UV5R Mini ya, atau milih yang Nikom NK360. Oke, sekian dari saya, teman-teman. Untuk link pembeliannya nanti akan kita tampilkan di deskripsi. Oh ya, selain Baofeng ini juga sebenarnya ada Eskom ya. Jadi nanti ini sama persis juga untuk yang Baofeng dan Eskom. Jadi nanti saya akan tampilkan dua-duanya link pembeliannya dan termasuk yang Nikom ya di deskripsi, sehingga Anda bisa pilih yang mana Anda butuhkan. Kalau Anda beli dua-duanya juga nggak masalah kok ya. Anda beli dua-duanya juga nggak masalah, tiga-tiganya juga nggak masalah, Anda beli semuanya ya, sehingga apa namanya, kelebihan dan kekurangannya itu kalau sudah dibeli dua-duanya kan sudah nggak ada kekurangan lagi, orang sudah dua-duanya udah melengkapi ya, teman-teman ya. Oh ya, untuk RX memang di Nikom NK360 jauh lebih unggul karena dia bisa diatur dengan firmware tadi, jadi nggak diatur, diolah, dia bisa mereceive. Namun demikian, kalau yang Baofeng ini dengan antena bawaan sebenarnya sudah oke juga ya, tanpa harus dipakai antena luar. Saya kira itu, teman-teman, kesimpulan dari saya untuk perbedaan antara UV5R Mini dan NK360 dari Nikom. Oke, teman-teman, itu dia perbandingan antara UV5R Mini dan Nikom NK360. Udah kita bibirkan ke hadapan Anda semua, sehingga Anda bisa memilih salah satu mana yang Anda butuhkan dan sesuai dengan keinginan Anda. Sehingga ketika kita memilih produk itu, kita udah tahu, oh ternyata ini lebih ringkes, lebih bisa di program pakai HP, gampang kemana-mana, pergi-pergi bisa kita atur dan kecil, mudah ya. Oh, kalau yang ini ternyata RX-nya lebih peka. Kalau kita mau lebih luas lagi pancarannya atau apa ya, kita pakai ini sehingga lebih oke gitu ya. Tapi dengan begitu segala sesuatunya pasti punya kelebihan dan kekurangan ya, teman-teman ya. Memang kalau yang punya Bluetooth itu
pasti lebih murah ini ya tentunya. Karena apa? Dengan adanya fasilitas Bluetooth dengan harga segitu, jelas UV5 mini ini murah tentunya. Sementara kalau ini belum ada Bluetoothnya, harganya segitu ya tentunya. Jadi nanti kalian bisa pertimbangkan aja mana yang Anda pilih. Kalau dipilih dua-duanya, maka tidak ada kekurangan lagi. Anda sudah punya dua radio yang biasa saling melengkapi. Oke, sekian saya dari saya. Yang kecuali itu yang ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye-bye.